Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi dari Android Studio ke GitHub kemudian menggunakan Travis CI. Di sini saya akan melakukan aktivitas yang bernama CI/CD. Di sini saya sudah menuliskan beberapa step by step untuk kita lakukan di video kali ini. Kita bareng-bareng. Yang pertama yaitu membuat repository di GitHub ya teman-teman. Di sini kita menggunakan GitHub. Bagi kalian yang belum mempunyai GitHub, silakan daftar dulu karena gratis. Kemudian setelah buat, karena saya di sini sudah buat ya teman-teman. Di sini saya tinggal create repository. Ya, kemudian repository name itu bebas, kalian mau ngisi apa. Di sini saya akan mengisi dengan nama CI/CD Android Studio. Deskripsinya bebas. Ini harus publik ya teman-teman. Kemudian ini juga bebas mau diisi apa enggak, saya enggak. Di sini saya akan create new repository. Nah, di sini sudah terbuat ya teman-teman. Nah, di sini itu ada komen-komen dari GitHub-nya, diberikan komen-komen gitu. Di sini pakai Git. Dan teman-teman kalau mau menggunakan komen Git, teman-teman harus download Git Bash terlebih dahulu ya. Ya, di sini download. Karena saya sudah, jadi saya tidak akan mempraktekannya di sini. Kemudian langkah selanjutnya apa sih? Kemudian yang kedua yaitu melakukan activate GitHub repository di travisci.com. Ya, di travisci.com. Untuk teman-teman yang belum punya akun travisci.com, pastikan URL-nya travisci.com ya teman-teman. Kemudian lakukan pendaftaran, dan karena saya di sini sudah melakukan pendaftaran, saya langsung aja ya teman-teman. Di sini teman-teman harus aktif all repository using GitHub Apps karena biar ngebaca seluruh repository yang ada di GitHub kita teman-teman. Di sini all repositories aja di approve. Ya, sudah kedetek semua teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini langsung terbaca ya teman-teman GitHub yang kita tadi dibuat, yaitu CI/CD Android Studio. Kemudian langkah selanjutnya kita ke GitHub lagi, kemudian ke setting, kemudian kita ke developer setting ya teman-teman untuk mengkonfigurasi satu sama lain antara GitHub dan Travis CI ya teman-teman. Kemudian kita ke professional access token, kemudian generate new token. Di sini kita namakan bebas ya teman-teman, mau apapun. Di sini saya akan menggunakan nama CI/CD Android Studio. Kemudian dicetak di sini hanya repo saja ya teman-teman. Kalau yang lain juga boleh dicentang sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman, karena saya di sini hanya butuhnya repositorinya saja, jadi saya yang repositori saja yang saya centang. Kemudian generate token. Nah, di sini kita dapat new personal access token now gitu loh, kayak yang kita dapat generate dari GitHub-nya langsung gitu loh. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam Travis CI-nya teman-teman. Pastikan ini sudah di dalam folder GitHub yang kita buat ya teman-teman. Di sini Android Studio. Kemudian kita ke more option, kemudian setting. Langkah selanjutnya yaitu ke environment variables. Di sini yang tadi token yang tadi kita copy, kita masukkan ke dalam value ya teman-teman. Kemudian name-nya kita namakan GitHub API strip K. Kemudian branch-nya all biar bisa dipakai sama semua branch. Kemudian kita add ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita lihat di sini membuat project Android. Mari kita buka Android Studio dulunya teman-teman. Nah, di sini kita bisa membuat program baru, create new project. Di sini saya akan menggunakan empty activity aja ya. Kemudian kita namakan CI/CD Android Studio. Ini bebas ya teman-teman, mau dinamain apa aja. Kemudian pastikan lokasinya juga. Bahasa pemrograman yang saya pakai ya ini Java dengan minimum SDK API 16 Android 4.1 Jelly Bean ya, agar bisa dipakai sama semua user. Di sini tertulis bahwa 99,8% itu bisa dipakai oleh pengguna device atau pengguna user handphone ya teman-teman. Kemudian finish. Nah, Gradle ya teman-teman.
Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita sambil melihat langkah selanjutnya, yaitu membuat file travis.yml. Nah, membuat travis file.yml ini di dalam folder Android Studio yang tadi kita buat, sambil kita nunggu ini ya teman-teman. Nah, sudah sukses teman-teman. Langkah selanjutnya apa? Untuk membuat travis.yml, kemudian kita ubah dari Android ke project file. Kemudian kita tutup saja. Nah, di sini kita buatnya, pastikan teman-teman klik yang ini ya teman-teman, kemudian di new file. Karena travis.yml itu harus satu level dengan file-file yang lain ya teman-teman. Di sini kita bikin travis.yml. Kemudian saya sudah menyiapkan codingan yang sudah saya tadi siapkan, dan sekarang kita paste saja teman-teman. Copy paste, masukkan ke dalam travisnya teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tentang code yang akan saya pakai, yaitu language Android. Di sini yang dimaksud language Android adalah bahasa pemrograman Android. Entah itu Java, entah itu Kotlin, akan dibaca oleh script ini teman-teman. Menggunakan JDK, Oral JDK 8, environment global. Ini terbaru ya teman-teman, Android API level terbaru ya teman-teman. Dan ini lisensinya default dari sananya. Kemudian, nah ini teman-teman. Ketika sebelum proses script yang ini dijalankan, dia akan meminta SDK Manager platform Android 29. Sedangkan kita di sini tulis yes. Itu akan membuat otomatis iya ketika sebelum menjalankan ini. Jadi ketika meminta platform Android 29, langsung iya gitu. Terus kemudian script ini berisikan tentang kode-kode yang ada di Travis CI ya teman-teman. Ini default, maksudnya gini. Ketika sudah menjalankan SDK Manager seperti ini dan iya, kemudian menjalankan kode seperti ini yang akan dilakukan di Travis teman-teman. Untuk deploy nanti saya jelaskan. Kemudian langkah selanjutnya adalah git push ke GitHub. Nah, di sini karena kita akan nge-push ke GitHub yang ini, kita menggunakan terminal dari Android Studio itu sendiri aja ya teman-teman, biar nggak ribet. Kemudian untuk teman-teman yang belum paham atau belum belajar tentang Git command, kalian bisa nonton di video yang lain, entah itu tutorial YouTube atau buku, atau belajar dari teman juga bisa teman-teman. Ya, di sini kita lakukan pertama yaitu git inisialisasi. Kemudian ini berhasil dilakukan. Langkah selanjutnya apa teman-teman? Kita melakukan git remote add origin teman-teman, seperti yang di sini. Nah, kita melakukan git remote add origin. Secara default, GitHub memberikan kita komen yang agar mudah dimengerti untuk kita ya teman-teman. Di sini linknya, ini adalah link GitHub kita teman-teman. Kita pastekan saja, kita enter. Nah, jika tidak terjadi error atau tidak keluar notification atau keluar error warning apa gitu, itu berarti artinya sukses ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita lakukan git add atau penambahan file yang seluruh ada di sini, kita masukkan ke dalam stance itu tersebut teman-teman. Ini sukses teman-teman, warning tidak usah dipermasalahkan karena itu udah jadi. Ini merah artinya apa teman-teman? Merah artinya dia akan dinaikkan ke sini, ke file GitHub-nya, ke GitHub yang link GitHub-nya itu. Nah, udah mulai hijau teman-teman, berarti artinya sukses teman-teman. Kemudian kita melakukan git commit dengan message inisialisasi Android Studio. Nah, git commit ini apa teman-teman? Git commit ini adalah kita buat ngirim pesan gitu ya, kayak yang kita ngirim pesan. Kemudian kita selanjutnya kita lakukan git push origin master. Nah, ini kita close saja. Kemudian kita masukkan username kita yang ada di GitHub.
Kemudian kita masukkan password yang ada di GitHub juga. Nah, di sini sukses teman-teman. Nah, di sini sukses. Sudah di-push ke new branch master dengan branch master, teman-teman. Mari kita cek, kita refresh dulu. Apakah sudah masuk? Ternyata sudah masuk, teman-teman. Dengan commit inisialisasi Android Studio. Mari kita coba cek ke Travis-nya, teman-teman. Kita refresh. Nah, di sini running ya, teman-teman. Karena agar Travis juga ngebaca di repository-nya GitHub. Jadi kayak nge-build gitu loh, teman-teman. Untuk di sini job save sedang antri dan sekarang booting virtual machine. Di sini kita bisa nunggu ya, teman-teman. Ya, di sini kemungkinan ya memakan waktu sih, teman-teman. Nah, sudah berhasil ya, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya ya ini membuat generate key tool, teman-teman ya. Di sini kita bisa copy aja. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman mau atau butuh atau mau melakukan hal yang sama, nanti kode-kodenya dan step by stepnya akan saya lampirkan di deskripsi ya. Kemudian kita akan membuat generate key tool. Di sini kita menggunakan konsol atau terminal dari Android Studio yang langsung. Kita bisa copy paste di sini. Udah bisa. Nah, di sini teman-teman, myupload.key.keystore ini bisa kita ganti namanya dengan yang lain. Dan key alias bisa kita juga ganti dengan key yang lain, dengan nama yang lain tentunya. Tapi di sini saya menggunakan default saja. Kita masukkan passwordnya, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan password yang mudah saja. Di sini dimintai nama dan nama akhir. Di sini akan saya nama Ulung Priyo. Kemudian buat di sini nama Telkom, kita isi Telkom Purwokerto. Sini kita isi dengan Telkom Purwokerto juga. Kemudian city Purwokerto. Kemudian state Jawa Tengah. Kemudian letter Indonesia tentunya ya, teman-teman. Di sini apakah benar? Oh ya, di sini kita isi dengan yes. Kemudian kita masukkan password yang tadi kita masukkan, teman-teman, yang di awal. Kemudian 2 kali. Nah, warning di sini abaikan saja, teman-teman. Tidak berpengaruh ya, teman-teman. Kemudian kita tunggu. Nah, foldernya sudah kebuat ya. Kemudian kita masukkan myupload.keystore ini ke app ya, teman-teman. Kita masukkan, kita pindah gitu dari faktor. Nah, sudah berhasil dipindah di sini. Langkah selanjutnya apa? Kita lihat di dalam step selanjutnya. Ya, ini adalah memindahkan keytool ke dalam folder app sudah. Kemudian menambahkan script keytool ke Gradle properties. Nah, kita copy paste aja langsung ya, teman-teman, ke Gradle properties. Di sini ke Gradle properties, kemudian di bawah sini copy saja di sini, teman-teman. Nah, yang tadi saya bilang myupload.strip.keystore ini bisa kita ganti, teman-teman, namanya. Terserah kalian. Di sini juga ya myKeyalias juga bisa diganti namanya, tapi karena saya dari default jadi saya menggunakan itu saja. Di sini password yang saya gunakan tadi QWERTY agar memudahkan saja. Kemudian ini QWERTY juga. Kemudian langkah selanjutnya ya ini menambahkan signing configs di build Gradle. Di sini kita bisa copy, kita ke build Gradle. Kita ubah dulu ya, teman-teman, di sini ke Android. Nah, di sini build Gradle yang app, tentunya yang ada .app-nya. Di sini kita masukkan ke di atas build types. Kemudian sudah. Kemudian langkah selanjutnya apa? Menambahkan ke dalam build types yaitu signing config signing release. Nah, di sini kita masukkan ke dalam build types. Berarti di sini, teman-teman. Nah, sudah. Kemudian kita sinkron. Nah, langkah selanjutnya git pass ke GitHub. Oh, berarti ini sudah langkah yang terakhir ya, teman-teman, di Android Studio untuk menambahkan dan mengurangkan atau mengkonfigurasi. Kemudian kita lakukan
push ulang ke dalam GitHub yang tadi telah kita buat, sama seperti tadi caranya, tapi tidak usah dari init, kita langsung saja git. Kita mau ngecek dulu ya teman-teman menggunakan git status apa yang sudah diubah gitu loh. Ternyata yang diubah di sini dijelaskan bahwa app.build.gradle itu diubah, gradle.properties diubah, dan kita menambahkan ya ini app strip myupload k.kstore. Di sini juga ada pop-up, di sini kita bisa tambahkan di sini add. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu git add titik. Fungsi titik di sini teman-teman adalah menambahkan semua yang telah kita ubah tadi, seperti app.build.gradle, gradle properties, dan menambahkan app upload k.kstore semuanya teman-teman. Jadi nggak usah secara spesifik menulisnya, teman-teman. Nah, sudah sukses teman-teman. Mari kita cek coba git status ulang. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita sudah berhasil memasukkan itu ke unstage ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya yaitu git commit, menambah pesan, yaitu kita isi pesan dengan penambahan key tool dan konfigurasi build app. Udah ya teman-teman, ini jangan lupa tutup. Dan berhasil teman-teman ditambahkan pesan tersebut. Kemudian git push origin master untuk mengepus ke dalam GitHub-nya agar terjadi perubahan. Di sini di cancel aja. Kemudian kita masukkan di sini username kita yang kita pakai di GitHub, kemudian passwordnya. Ternyata berhasil teman-teman. Kita cek dulu. Kita refresh. Nah, di sini teman-teman ada yang kita tambahkan dan langsung di sini langsung diganti infonya, yaitu penambahan key tool konfigurasi build gradle.app dan penambahan key tool sama di sini teman-teman dulunya. Nah, kita cek di sini apakah di sini masih ada running kembali. Kita cek, kita refresh teman-teman. Nah, di sini ternyata di sini ada teman-teman. Kenapa di sini ada? Karena setiap kita melakukan push, dia tuh akan menjalankan yang tadi kita buat teman-teman, yakni travis.yml. Dia akan memastikan bahwa coding codingan yang kita tadi push ke GitHub tadi kebaca sama si Travis ini teman-teman, dengan menjalankan script yang ini teman-teman. Nah, sambil kita tunggu, mungkin sedikit lama ya teman-teman, mungkin bisa dipercepat lagi. Nah teman-teman, sudah berhasil ya teman-teman, tidak ada terjadi error atau apa. Di sini sudah centang hijau. Kemudian langkah selanjutnya yakni membuat tag atau melakukan push terhadap tag. Kita masih menggunakan konsol terminal dari Android Studio. Kita akan membuat tag dengan cara git tag. Di sini saya akan membuat 1.0. Kita lihat list tag yang sudah kita buat. Git tag. Nah, di sini list tag yang telah kita buat yaitu baru 1.0 ya teman-teman. Kemudian kita akan menggunakan 1.0 ini untuk apa sih? Untuk apa? Untuk mendeploy teman-teman. Kemudian kita coba git push origin 1.0. Nah, ini kita cancel aja. Kemudian kita masukkan username, kemudian password. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Mari kita coba cek di GitHub-nya. Akan muncul tag di sini teman-teman. Jika kita lihat tagnya, nah di sini teman-teman, di sini masih baru 2 ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Sebelum itu saya akan melihat di Travisnya dulu teman-teman. Kita refresh. Nah, di sini ada running baru teman-teman. Penambah yang tadi kita menggunakan tag itu, yang tag tadi yang kita buat di sini. Nah, apa sih yang dia kerjakan? Bukankah tadi sama kayak yang tadi? Beda teman-teman. Kalau tadi itu menggunakan branch master, sekarang menggunakan tag 1.0.
Apa sih yang dia kerjakan, teman-teman? Di sini kita bisa jelaskan bahwa tadi kalau misalnya kita menggunakan branch itu hanya sampai sini, teman-teman. Sedangkan kalau kita menggunakan tag itu akan dilanjutkan sampai sini, teman-teman, dari deploy, teman-teman. Di sini penjelasannya adalah deploy, provider release, APK itu GitHub tadi yang kita copy, teman-teman, yang tadi kita masukkan ke dalam Travis. Kemudian dia akan apa? Dia akan membuatkan kita app release atau app yang bisa kita gunakan, teman-teman, atau yang bisa kita pakai. Dan seterusnya. Nah, di sini ada tanggalnya juga. Kemudian kenapa bisa? Kenapa bisa ini dijalankan, deploy ini dijalankan? Karena di sini dijelaskan bahwa ketika dia menggunakan tag, dia akan menghasilkan nilai true atau dia akan melanjutkan code yang ini, yang deploy ini. Kemudian dia akan setelah mendeploy dia akan membuat app tadi di build outputs, teman-teman. Mari kita lihat apakah sudah. Ternyata masih loading ya, teman-teman, cukup memakan waktu ya, tapi tidak masalah, akan saya percepat. Nah, baik, di sini teman-teman kita lihat sudah berhasil dan centang hijau, sudah tidak ada running lagi. Mari kita coba refresh untuk memastikan. Ya, di sini sudah tidak ada running apapun. Kemudian kita cek di sini, teman-teman. Ini tadinya 2 ya, teman-teman. Yang seperti yang saya bilang, si Travis ini akan membuatkan kita app release yang kemudian akan bisa dipakai di Android, teman-teman. Mari kita coba refresh, teman-teman, GitHub-nya. Nah, teman-teman, untuk app release APK-nya sudah muncul ya, teman-teman. Ini bisa kita download, kemudian kita pasang di HP kita karena berbentuk .apk. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini.